Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar matematika tentang bilangan berpangkat yang pertama, yang kedua adalah KPK dan FPB. Langsung saja, apa itu bilangan berpangkat? Perhatikan tabel berikut ini. Jadi bilangan berpangkat itu bentuk lain dari bilangan desimal. Kalau bilangan desimal bentuknya seperti ini, dia ditulis seperti angka yang kita gunakan seperti biasanya. 1 juta penulisannya ya 1 dengan 06 di belakangnya. Kalau bilangan berpangkat itu diubah. 1 juta ini diubah menjadi 10 pangkat 6 penulisannya. Berikutnya lagi, misal 8 juta, kita bisa menuliskannya dengan 8 nolnya 6 setelahnya. Kalau di berpangkat, kita bisa mengubahnya menjadi 8 kali 10 pangkat 6. Karena 10 pangkat 6 kan artinya sejuta. Nah, kalau misal ini 59.049, kita bisa menuliskannya menggunakan bilangan berpangkat yaitu 3 pangkat 10. Dari mana? Ini darinya. Berasal dari kalau 3 dikalikan 3 sebanyak 10 kali, dari 3 kali 3 kali 3 berulang sebanyak 10 kali, maka hasilnya adalah 59.049. Kalian bisa mengeceknya sendiri menggunakan kalkulator di rumah. Yaitu pengantar mengenai bilangan berpangkat dan hubungannya dengan bilangan desimal atau bilangan yang kita gunakan sehari-hari. Apa itu bilangan berpangkat? Istilah lain untuk bilangan berpangkat adalah eksponen. Jadi kita bisa menyebut bilangan berpangkat itu dengan bilangan eksponen. Bilangan berpangkat itu juga kita sebutnya sebagai perkalian berulang. Kita langsung ke contoh soalnya. Ubahlah bentuk pangkat berikut menjadi bentuk desimal. Kita punya 2 pangkat 3. Ingat, pangkat itu adalah perkalian berulang. 2 pangkat 3 artinya berarti 2 kali 2 kali 2 yang sebanyak 3 kali. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Sekarang 5 pangkat 4, artinya berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Jawabannya 625. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Ubahlah bentuk desimal berikut menjadi bentuk berpangkatan. Jadi kita punya angka bentuknya desimal. Jadi bentuk desimal itu bentuk seperti biasa yang kita gunakan sehari-hari. Misal kita punya 100. Bagaimana bentuk desimalnya? Sekarang kita cari angka kembar yang jika dikalikan hasilnya 100. Kita dapat 10 kali 10. 10-nya ada 2, perkalian bentuknya 2 kali, maka menjadi 10 pangkat 2. Yang berikutnya kita punya 27. Kita juga mencari angka kembar. Nah, ada 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Hasilnya sama, karena bentuknya ada perkalian 3 berulang, maka menjadi 3 pangkat 3. Gampang kan? Oke, lanjut ke bilangan berpangkat. Nah, sekarang tentang pangkat negatif. Bilangan negatif berpangkat genap itu positif. Jadi kalau bilangan pokoknya itu negatif dan pangkatnya itu genap, maka hasilnya positif. Jika bilangan negatif berpangkat ganjil, maka hasilnya negatif. Contoh, kita punya negatif 2 pangkat 3. Nah, pangkatnya apa ini? Ganjil. Maka nanti hasil akhirnya adalah negatif. Kita praktekkan coba. Nah, negatif kali negatif positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Nah, karena tadi hasilnya negatif berarti negatif 8. Misal pangkatnya 4. 4 itu bilangan genap berarti hasilnya nanti positif. Perhatikan, kita kalikan dulu nih. Negatif kali negatif positif. Positif kali negatif negatif. Negatif kali positif hasilnya positif. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Kita praktekkan lagi yang ganjil. Ingat kalau ganjil hasilnya negatif. Kita buktikan ya. Negatif kali negatif positif. Positif kali negatif negatif. Negatif kali positif. Negatif kali negatif positif. Positif kali negatif ya negatif hasilnya. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 negatif 32. Pangkatnya sekarang genap, berarti nanti hasilnya positif. Sekarang kita buktikan. Negatif 2 kali negatif 2, berarti positif 4. 4 kali negatif 2, negatif 8. Negatif 8 kali negatif 2, positif 16. Positif 16 kali negatif 2,
negatif 32. Negatif 32 dikali negatif 2, hasilnya adalah positif 64. Itu tentang pangkat yang negatif. Sekarang kita lanjut ke KPK dan FPP. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Yang berikutnya FPP. FPP itu faktor persekutuan terbesar. Kita lanjut ke kelipatan dulu. Apa sih kelipatan itu? Misal kita lihat di sini ada 1. Setelah 1, di sini kelipatan keduanya ada 2. Jadi kelipatan pertama berarti 1 dikali 1. Kelipatan kedua berarti 1 dikali 2. Kelipatan ketiga berarti 1 dikali 3 dan seterusnya. Bagaimana dengan kelipatan 2? Juga sama. Kelipatan pertama dari 2 adalah 2 itu sendiri. Kelipatan keduanya adalah 2 kali 2. Kelipatan ketiganya adalah 3 kali 3. 2 kali 3. Kelipatan keempatnya 2 kali 4. Kelipatan kelimanya 2 kali 5 dan seterusnya. Kelipatan dari 3. Bagaimana cara mencarinya? Kelipatan pertamanya adalah 3 kali 1. 3 kali 2. 3 kali 3. 3 kali 4. 3 kali 5. 3 kali 6 dan seterusnya. Itu cara mencari kelipatan. Nah, di sini yang kita bicarakan adalah kelipatan persekutuan. Artinya kita mencari kelipatan. Yang kedua persekutuan, yaitu yang sama antara dua bilangan atau lebih. Karena persekutuan tidak mungkin satu bilangan. Jadi kelipatan persekutuan itu artinya adalah kelipatan yang sama dari 2 atau 3 bilangan. Contohnya nih, misal kita disuruh mencari KPK dari 3 dan 6. Kita udah tahu kelipatan dari 3 tuh ini. Ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Sedangkan di 6 ada 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan seterusnya. Sekarang kita cari kelipatannya dulu. Nah, mereka punya persekutuan, kita cari kelipatan udah ketemu, cari persekutuannya ada 6 sama 6, ada 12 dan 12, ada 18 dan 18. Ingat, karena KPK itu yang terkecil, kita mencari kelipatan yang terkecil. Kita bisa terusin masih banyak, tapi kita cari yang terkecil. Maka 12 18-nya kita bisa eliminasi. Maka kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 6. Persekutuan itu artinya yang sama. Nah, KPK-nya adalah 6. Sekarang KPK udah, sekarang kita bahas tentang FPP, faktor persekutuan terbesar. Apa itu FPP? Apa itu faktor persekutuan? A dikatakan faktor dari B jika A membagi habis B. Dengan kata lain dapat ditulis B itu bisa diperoleh dari A kali N, dengan N adalah suatu bilangan bulat. Misal, kita pengen mencari faktor dari 6. Nah, kita pengen cari faktor dari 6, misal 6-nya di sini. 6 itu sama dengan A kali berapa? 1 kali 6 misal. Berarti 1 itu faktor dari 6. Ada berapa lagi? Misal 2 kali 3. Berarti 2 itu faktor dari 6. Misal berapa lagi? 6 sama dengan 3 kali 2. Berarti 3-nya faktor dari 6. B sama 6 sama dengan 6 kali 1. Berarti 6-nya adalah bilangan faktor dari 6. Jadi faktor itu seperti itu. Yang jika dikalikan bisa menghasilkan bilangan yang kita cari. Itu namanya faktor. Faktor dari 8. 8 diperoleh dari 1 kali 8. Atau 8 kali 1. Berarti 1 dan 8. Faktor dari 8 itu sendiri. 2 kali 4 itu 8. 4 kali 2 juga 8. Berarti 2 dan 4 merupakan faktor dari 8. Nah, lagi-lagi kita mencari persekutuan. Berarti kita mencari yang sama dari dua bilangan atau lebih. Dan cari yang terbesar. Faktor ya sekarang, bukan kelipatan. Nah, contohnya, misal kita disuruh menentukan FPP dari 8 dan 24. Perhatikan, dari 8 dan 24, faktor yang sama kan persekutuannya. Ada 2 sama 2, 4, dan juga 8. Karena masing-masing punya 2, 2 punya 4, dan punya 8. Itu persekutuannya. Sekarang kita cari yang terbesar. Ini persekutuannya 2, 4, 8 ya. Yang terbesar yang mana? Tentu saja 8. Dari 2, 4, dan 8 kita pilih 8. Jadi FPP dari 8 dan 24 adalah 8. Bagaimana? Misalkan itu pemahaman dasar mengenai KPK dan FPP. Sekarang kita akan menentukan KPK dan FPP menggunakan cara yang lebih cepat, yaitu pembagian bersusun. Kalau tadi mencari kelipatannya dulu, mencari faktornya dulu. Sekarang kita bisa mencari
KPK dan FPP secara bersamaan menggunakan bagian bersusun. Tapi aturannya, pembaginya di sini, kalian misal di sini ada soal tentukan KPK dan FPP dari 9, 27, dan 42. Cara menjawabnya kita buat tabel seperti ini, ada bagian pembagi, angka 9 dari sini, 27 dari sini, 42 dari sini. Nah, pembaginya itu berasal dari bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang hanya punya dua faktor, yaitu angka itu sendiri dan angka 1 nih. Tak kasih ke kalian bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 yang sering digunakan. Ini bisa diteruskan lagi. Nah, kenapa ini dibagi dua? Jika masih ada angka yang genap, ini kan genap, maka kita bagi dua terlebih dahulu, biar lebih mudah, biar nggak ada yang terlupakan. 9 bagi 2 tetap 9, 27 bagi 2 tetap 27, 42 bagi 2, 21. Lanjut ya. Ini ganjil semua, kita bagi dengan 3. 9 bagi 3 dapat 3, 27 bagi 3 dapat 9, 21 bagi 3 dapat 7. Karena 3 ini bisa membagi ketiga-tiganya atau bisa membagi semua angka, maka kita kasih tanda. Ini adalah calon sebagai FPP, faktornya tadi kan. Faktor itu kan pengalinya tadi ya. Kita kasih tanda karena bisa membagi semuanya. Nah, 3, 9, 7 kita bagi 3 lagi. 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3 dapat 3, 7 bagi 3 tetap 7. Karena tidak bisa habis. Harus yang bagi habis. Tetap bagi 3 lagi. 1 dibagi 3 dapat tetap, 3 bagi 3, 1, 7-nya tetap. Karena 7 itu bilangan prima, langsung kita bagi 7. Nah, 7 bagi 7, 1. Ini tetap ya, jadi tidak ada yang berubah. Maka cukup satu ini yang ditandai karena tidak yang bisa membagi semuanya hanya angka 3 ini. Maka KPK itu yang mana? Nah, KPK itu keseluruhannya, kita tulis semuanya. 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 7. Nih, 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 7. Kita bisa menuliskannya dengan 2 kali 3 pangkat 3 dari sini karena ada 3 dikali 7. Sama dengan 2 kali 27 kali 7 hasilnya 378. Cek pakai kalkulator. Kalau kalian kurang yakin, sekarang kita mencari FPP, faktor persekutuan terbesar. FPP adalah tadi, ya, kalau kita menggunakan bagian bersusun, cari yang bisa membagi semua angka di sana. Angka FPP di sini adalah 3. Jadi KPK dari FPP-nya dari 9, 27, dan 42 adalah 378 dan 3. KPK-nya 3 ini, 378, dan FPP-nya adalah 3. Gimana, sudah paham? Oke, kalau belum, tak kasih contoh lagi. Misal kita disuruh menentukan KPK dan FPP dari 24, 36, dan 72. Ingat, langkahnya sama. Kita buat tabel, lalu masukkan angka-angkanya 24, 36, dan 72. Pembaginya berapa? Karena ada yang genap, kita bagi 2 dulu. Dapat 12, dibagi 2 dapat 18, dibagi 2 dapat 36. Karena bisa membagi semua angka di sini, maka dia dikasih tanda calon sebagai FPP. Ada yang genap, kita bagi 2 lagi, bahkan genap semua, bagi 2 6, bagi 2 9, bagi 2 18. Makanya diberi tanda lagi. Nah, masih ada yang genap, kita bagi 2 lagi, dapat 3, tetap 9, dia tidak bisa dibagi 2, tidak bisa habis dibagi 2, ini tetap 9, jadi ini tidak diberi tanda. Kita lanjut bagi 3, karena sudah tidak ada yang genap. 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3, 9 bagi 3, 3. Ini bisa membagi ketiga angka yang ada di sini, maka kita beri tanda. Setelah diberi tanda, lanjutkan lagi sampai hasilnya itu 1, 1 semua. Ini 1 bagi 3 tetap angkanya, ini berubah jadi 1 karena 3 bagi 3, 3 bagi 3, 1. Selesai. Jika ini sudah 1 semua, maka kita bisa lanjut. KPK-nya adalah semua ini ya. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Kita tulis seperti ini. Kita ubah jadi perkalian perpangkatan biar gampang. Ini ada 3 berarti 2 pangkat 3. 3-nya ada 2 berarti 3 pangkat 2. Lanjut 2 pangkat 3 itu 8 kan. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. 9 dari mana? 3 kali 3 atau 3 pangkat 2 kan 3 kali 3 jadi 9. 8 kali 9 72. KPK-nya 72. Lanjut ke FPP. FPP-nya berapa nih? Nah, yang dilingkari merah, yang dikasih tanda merah ini. 2 kali 2 kali 3. Nah, hasilnya 12. Maka KPK-nya itu ketemu 72 dan FPP-nya 12. Gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut ke permasalahan yang berkaitan dengan KPK dan FPP. Di sini suatu hari dikasih soal Vera dan Veronica belanja bersamaan di sebuah pasar swalayan.
Vera belanja setiap 12 hari sekali, sedangkan Veronica belanja setiap 14 hari sekali. Setelah berapa hari Vera dan Veronica akan bersamaan belanja di surat tersebut? Nah, permasalahan ini baik menurut kalian dia menggunakan KPK atau FPB? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Ciri-cirinya di mana sih? Nah, ada kata kunci bersamaan. Kalau dia menggunakan yang ditanya itu bersamaan, kapan bersamanya, maka kita menyelesaikannya itu dengan cara mencari KPK-nya dari angka-angka yang ada di sana. Di sana ada angka 12 dan 14. Nah, kita cari KPK-nya dengan cara metode pembagian bersusun. Ada pembaginya, ada angka 12 dan 14. Karena genap, kita bagi 2, dapat 6, dapat 7. Masih ada yang genap ya. Bagi 2, dapat 3, tetap 7. Bagi 3, dapat 1, tetap 7. Bagi 7, dapat 1, tetap 1, dapat 1. Maka KPK-nya kita punya ini nih. 2 kali 2 kali 3 kali 7. Nah, 2 kali 2, 4, 4 kali 3, 12, 12 kali 7, 94. KPK-nya 94. Apa ini artinya? Jadi mereka akan belanja bersama-sama setelah 94 hari. Gampang kan? Lanjut, contoh yang kedua biar kalian lebih paham lagi. Nih, Faris belajar matematika setiap 3 hari sekali. Heri belajar matematika setiap 4 hari sekali. Jika mereka pergi bersama pada tanggal 20 Juli 2020, pada tanggal berapa mereka belajar bersama lagi? Nah, ada kata-kata bersama ya. Bersama. Nah, nih, bersama. Maka dia penyelesaiannya adalah menggunakan KPK. Kita membuat tabelnya, ada pembagi, ada angkanya, lanjut langsung ada 4, kita bagi 2 ya, karena ada yang genap. 3 bagi 2 tetap 3, 4 bagi 2 dapatnya 2. Sekarang bagi 2 lagi nih, dapat tetap 3, dapat 1. Bagi 3, 3 bagi 3, dapat 1, satunya tetap. Nah, mana yang merupakan, ini KPK ya, berarti kita kalikan semuanya. KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 3. Jadi ketemunya 12. 12 hari lagi ya kan? Mereka belajar bersama lagi kapan? Setelah 20 Juli ditambah 12 hari lagi. Ketemunya adalah 32 Juli. Tapi dalam kalender, Juli itu hanya sampai 31. Maka kita kurangkan. 32 dikurangi 31. Sisa 1 kan? Setelah bulan Juli adalah bulan Agustus. Maka mereka belajar bersama itu adalah pada tanggal 1 Agustus 2020. Setelah Juli kan Agustus. Sisa 1 berarti bulan berikutnya. Lanjut, permasalahan yang berikutnya. Misal kita punya permasalahan seperti ini. Humairah mengatur bunga plastik untuk dijual kembali. Ada 30 tangkai mawar dan 24 tangkai bunga krisan. Kedua bunga ditempatkan dalam vas dengan jumlah dan komposisi yang sama. Kalau ada jumlah dan komposisi yang sama atau dibagi-bagi, itu berarti menggunakan FPP yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Nah, di sini ada angka 30, ada angka 24. Kita membuat pembaginya sudah angkanya 30, angka 24. Karena genap 30 kan genap, belakangnya 0. 4 juga genap kan? Kita bagi 2 dapat 15, bagi 2 dapat 12. Karena bisa membagi kedua-duanya, ingat kalau FPP itu harus ditandai yang bisa membagi kedua angka-angka yang ada di sana. Nah, ini bagi 2, 15 bagi 2 tetap, maka ini tidak dilingkari karena tidak bisa membagi 15. Ini tetap 6. Bagi 2 lagi, ketemu 15, tetap 15, ini ketemu 3. Tidak ditandai karena tidak bisa membagi 15-nya. Sekarang dibagi 3 nih. 15 bagi 3 dapat 5, 3 bagi 3 dapat 1. Angka 3 ini bisa membagi 15 dan bisa membagi 3, maka kita kasih tanda. Dia adalah sebagai calon FPP-nya. Lanjut dibagi 5, dapat 1. Karena ini tetap 1, tidak berubah, maka tidak ditandai lagi. Yang ditandai hanya 2 dan 3, maka FPP-nya adalah 6. Nah, digunakan untuk apa sih 6 ini? Pertama, berapa faz yang dibutuhkan Humairah? Jadi faz yang dibutuhkan adalah 6 sesuai FPP-nya. Itu untuk menemukan faz bunga yang dibutuhkan. Bagaimana cara menjawab berapa jumlah setiap bunga per faz? Nah, karena faznya ada 6, maka mawarnya kita bagi 6. Asalnya mawarnya kan 30. Dibagi ke dalam 6 vas bunga. 30 bagi 6, 5. Jadi di dalam vas itu ada 5 mawar. Lalu krisannya berapa? Krisannya 24. Dibagi 4 jadinya 24 dibagi 6. Kan vasnya ada 6, hasilnya 4. Maka jumlah bunga dalam vasnya adalah 5 tambah 4, yaitu 9. Bisa dipahami? Nah, gampang kan? Itu cara
menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan FPP dan KPK. Nah, sekarang silahkan berlatih. Kalau berlatih di soal, jangan lupa ditulis di buku tulis, diberi nama, dan dikumpulkan di Google Classroom ya. Ini soal latihannya. Kalau kalian masih kurang paham, bisa diulang lagi penjelasannya. Kalau masih belum paham lagi, bisa saya beri WA ke Pak Andi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.